Oke, coba videonya dibuka semua ya. Semuanya 29 orang ya? Atau ada berapa? Kita lihat di daftar hadirnya. Tiga satu orang lagi siapa ya? Iya Pak, 31. Iya Pak. Ya, baru ada 30, siapa lagi? Yang satu. Ini semua udah ngisi KRS kan? Sudah Pak. Kalau nggak ngisi KRS nanti nggak tercantum nilainya, namanya dalam daftar nilai. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pada malah keluar nih. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk hari ini kita akan mulai perkuliahan perpajakan 2 secara online, yaitu insya Allah 3 jam 4 jam Rahayu intinya. Kayaknya kalau lebih dari itu kayak ngantuk ya. Kita durasinya 2 jam, mudah-mudahan bisa masuk. Itu tata topiknya ya untuk perkuliahan, semua videonya online. Dari audio pada saat menerangkan bisa offline, tetapi kalau misalkan mau bertanya bisa ditanya, bisa disampaikan ya. Untuk pertanyaan boleh langsung dengan tulisan dulu atau tulis chat juga boleh. Ya. Kemudian untuk daftar hadir nanti saya share di chat dengan Google Form. Jadi daftar hadirnya sama ya. Untuk nama semuanya harus nama aslinya supaya sesuai dengan daftar hadir. Oke, untuk materi pertama ini kemarin saya sudah share di Google Classroom mengenai awal ya, pada awal udah saya share nggak tentang RPS-nya? Udah belum? Udah dilihat belum di Google Classroom RPS? Atau belum sama sekali Google Classroom?
Oke. Untuk perpajakan 2 ini sebenarnya kelanjutan dari perpajakan 1, di mana kemarin perpajakan 1 kan lebih membahas tentang konsep dasar perpajakan di Indonesia dari mulai pengertian, definisi, kemudian konteks dasarnya, teori-teori yang mendukung pemungutan pajak, sistem pemungutannya, pada intinya adalah dasar-dasar mengenai perpajakan di Indonesia. Itu lebih utara pelaksanaan hukum formal ya. Walaupun kemarin saya dibahas mengenai pajak daerah, PBP, dan pajak pusat, PBP, ya. BPHTB kemarin juga. Nah, yang di perpajakan 2 kita lebih ke arah membahas tentang pajak penghasilan dan PPN dan nanti pengisian SPT ya. Karena nanti pada akhirnya kompetensi yang harus Anda kuasai adalah Anda memiliki minimal SPT orang pribadi atau WP orang pribadi atau WP badan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan, di mana aturannya adalah Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009. Sedangkan yang menjadi dasar adalah Undang-Undang untuk PPH, untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang PPH tahun nomor 36 tahun 2008. Di mana itu adalah dasar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan di Indonesia. Adapun untuk referensi silakan Anda banyak, ada resmi, itu Rahayu, kemudian Anda Mbak Diasmo, Wirawan, saya rasa banyak, silakan. Saya lihat dulu. Nah, ini RPS-nya pada intinya membahas tentang PPH ya. Untuk NPWP hanya overview saja, dan PKP walaupun ada beberapa perubahan ya, khususnya mengenai NPWP dan kaitannya dengan subjek dan objek pajak, karena ada undang-undang baru mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ya, nomor 11 tahun 2020 kemarin, November 2020 itu nomor 9 ya, Undang-Undang 9 tahun 2020 itu Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu merubah beberapa hal mengenai perpajakan di Indonesia ya. Tapi pada intinya NPWP kita nanti akan lihat subjek objek penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak, kemudian PPh berhutang, penghutang tahun berjalan, kreditan, PPh final dan tidak final, PPh berhutang, berapa yang masih harus dibayar, PPN, PPNBM, objek dan subjek PPN ya, menghitung dasar pengenaan PPN dan PPNBM, serta menjelaskan pengertian pajak masukan dan pengeluaran, penkreditan pajak, kemudian yang terakhir nanti mengisi SPT sesuai dengan aturan pajak yang berlaku ya. Adapun di sini buku utamanya Mbak Diasmo, ada Waluyo, ini buku Salemba, kemudian ada CV resmi Rahayu, kemudian ada juga Yamin, dan ini untuk KUP adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, untuk Undang-Undang PPH adalah Undang-Undang 36 tahun 2008. Kemudian untuk Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang 42 2009 ya. Kemudian tambahannya adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ya, mengenai Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ya. Karena itu juga
Karena berapa efektif kemarin dia 1 Februari 2021 sehingga merubah beberapa aturan dalam undang-undang perpajakan, khususnya undang-undang PPH, KUP, dan undang-undang PPN. Ya, nanti kita lihat perubahan apa saja yang terjadi ketika undang-undang Omnibus Law dilakukan ya, misalnya dalam sektor perpajakan. Oke, pertama saya share dulu materi tentang PPH ya. Ini saya bahas dulu tentang PPH secara umum ya. Kelihatan screen-nya? Kelihatan? Bukan. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Oke, bisa subjek pajak dan non subjek pajak. Kita lihat di sini saya overview dulu ke bawah, bahkan definisi pajak penghasilan ya. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa PPH ini adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek. Jadi artinya yang aktif adalah subjeknya. Walaupun bukan karena subjeknya, tetapi dikenakan subjek, tetapi atas apa? Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Artinya objeknya adalah penghasilan. Nah, sehingga nanti Anda konsep definisinya apa sih penghasilan gitu kan? Sehingga nanti undang-undang seperti apa sih penghasilan? Karena dalam konteks pajak penghasilan ini menurut saya adalah global taxation, apa ya? Begitu luas definisi penghasilan menurut pajak PPH ini. Kita lihat apa definisi ini nanti ya. Adapun dasar hukum materialnya, kalau dasar hukum formalnya sudah saya bahas tentang KUP ya kemarin, yaitu Kitab Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Nah, Undang-Undang Nomor PPH adalah yang terbarunya adalah Undang-Undang ini. Nah ini ya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah tentang PPH. Ini dasar hukumnya. Kenapa harus ada dasar hukumnya? Karena pajak itu oleh pemerintah dipungut secara paksa. Maka harus ada dasar hukumnya. Adapun nanti aturan-aturan pelaksananya ada PP, ada Kepres, ada Kemenku, ada keputusan Dirjen atau peraturan Dirjen atau surat edaran ya. Nah, ini aturan-aturan material mengenai PPH ya, secara material. Kemudian dasar hukum formalnya adalah Undang-Undang Nomor 6 KUP tahun 83, walaupun terakhir ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009. Ya. Ini adalah untuk ketentuan umum tata cara perpajakan di Indonesia, ya, atau misalnya persyaratan administratif lah. Berikutnya, nah walaupun yang terakhir ada beberapa yang berubah, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Omnibus Law itu atau Cipta Kerja, nanti ada yang berubah atau yang ditambahkan dalam Undang-Undang KUP ini, termasuk Undang-Undang PPH juga. Nah ini sekarang berbicara subjek pajak. Apa sih subjek pajak? Ya, dalam konteks PPH. Subjek pajak ada 4, di sini adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Untuk orang pribadi, saya rasa Anda tidak bingung, ya orang pribadi adalah kita atau sebagian orang atau sebagian yang punya penghasilan, di mana nanti subjeknya adalah kita atau orang pribadi, ya. Objeknya adalah penghasilan. Untuk warisan yang belum terbagi, nah ini yang mungkin banyak yang gak salah kaprah gitu kan di kehidupan sehari-hari kita. Kadang-kadang Dadang suka bilang ini warisan dari mantan gitu ya. Padahal warisan itu apa secara definisi sih? Coba ada yang tahu nggak warisan apa sih? Siti Rohimah tahu nggak warisan apa? Harta yang ditinggalkan, bukan, Pak? Ya, harta yang ditinggalkan oleh siapa? Oleh tua. Orang tua. Oleh yang meninggal. Oleh yang meninggal. Nah, jadi harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal.
Meninggal. Wow. Ya, bukan hanya orang tua saja kita ya. Iya. Awas, Fahmi jangan bilang ini warisan mantan, mantannya baru masih ada, gitu kan? Itu kan sama-sama kan mendengar. Nah, jadi warisan itu sesuatu atau harta yang ditinggalkan orang yang sudah meninggal. Kadang-kadang kita bilang sama Nita, ini warisan dari mantan gue nih, gitu. Padahal warisan mantannya masih ada Fahmi gitu kan. Ini kayak ngedoain siapa gitu kan. Ya. Salah kaprah ya. Dalam bahasa walaupun kayaknya ringan tapi sebenarnya maknanya beda loh kalau misalkan kita menyebutkan sesuatu warisan tapi orangnya masih ada gitu kan secara makna kan berbeda ya karena warisan itu sesuatu yang ditinggalkan orang yang sudah meninggal. Dan yang ketiga adalah badan ini adalah semua badan hukum yang didirikan dan berbadan hukum di Indonesia ya kayak apa saja, kayak CV, koperasi, yayasan, LSM, firma, ya, itu adalah semua perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD, ya, yang intinya adalah yang didirikan dan bertempat dudukan di Indonesia. Sedangkan untuk yang keempat adalah bentuk usaha tetap ini adalah entitas atau badan usaha yang tidak berbadan hukum di Indonesia dan tidak berkedudukan hukum di Indonesia, tetapi mempunyai usaha di Indonesia. Seperti apa? Kayak WhatsApp, Zoom, Google, kemudian Facebook, Instagram, TikTok, gitu kan. Nah, itu kan tidak berbadan hukum di Indonesia, tetapi dia punya perolehan penghasilan. Apalagi Fahmi tiap hari TikTok aja gitu ya. Enggak kayaknya Fahmi udah TikTok mulu, paling mainnya Free Fire mungkin ya, atau Mobile Legends. TikTok. Yang TikTokan paling siapa ya? Nita, paling yang TikTokan ya. Astri gitu ya. Kadang TikTokan juga ya. Enggak. Gelar, Pak. Gelar ya. Kita yang sering TikTokan kayaknya. Oke, nah itu adalah bentuk usaha yang tidak didirikan di Indonesia, tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka itu adalah masuk badan usaha tetap kayak Petronas, kemudian Telheli, Mobile One, kemudian apa lagi ya, Prudensial, Aksa, gitu ya. Intinya adalah mereka tidak berkedudukan hukum di Indonesia, tidak berbadan hukum di Indonesia, tidak didirikan di Indonesia, tetapi memperoleh penghasilan di Indonesia. Nah, inilah subjek pajak pasal 2 ayat 1 mengenai subjek pajak di Undang-Undang PPH ada 4 ya. Berikutnya, subjek pajak di PPH ini pasal 2 ayat 2 menjelaskan ada subjek dalam negeri, ada subjek luar negeri. Nah, ini di Undang-Undang KUP juga ada Undang-Undang Cipta Kerja juga lumayan ada perubahan ya. Kalau dulu bahwa SPDN itu sudah pasti WNI gitu ya. SPLN sudah pasti WNA gitu ya, warga negara asing. Tapi setelah Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, itu tidak selamanya seperti itu. SPDN bisa saja WNA, SPN bisa saja juga WNI. Nah, justru ini yang berubahnya nanti. Nah, di sini SPDN kan sekarang adalah orang yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan. Nah, ini juga nanti berubah. Tinggal di Indonesia memang tidak mesti harus 12 bulan. Dalam jangka ada juga berturut-turut tidak ya dalam Undang-Undang KUP, Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian warisan yang belum terbagi menjadi satu kesalahan menggantikan yang berhak. Sedangkan untuk SPLN adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia, dan tidak boleh tinggal. Nah, ini juga berubah ya. Karena nanti orang Indonesia pun bisa jadi SPLN. Ya. Nanti gimana konteksnya kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kita lihat untuk Undang-Undang Cipta Kerjanya, saya perhatikan dulu. Bentar.
Nah, ini di Undang-Undang Cipta Kerja ya, dalam peraturan TJP bahwa bertempat subjek pajak orang pribadi jadi SPDN itu di sini lihat baik WNI maupun WNA ya. Nah ini ya, jadi tidak hanya WNI saja sekarang SPDN, WNA pun bisa menjadi SPDN. Nah ini aturan-aturannya ya, hingga dapat dikuasai bermukim. Jadi WNA bermukim di Indonesia, dia jadi SPDN. Tapi kebalikannya nanti WNI, tapi bermukimnya di luar negeri, dia bisa jadi SPLN. Ya, nah ini nanti yang berubahnya seperti ini, nanti akan kelihatan ya. Jadi berubah nih dia. Ini berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah ini, nah perubahannya lihat di sini. Oh perubahannya adalah orang pribadi bertingkat di Indonesia, warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 1 dan 12 bulan. Jadi pasal 2 ayat 4 ini berubah, ada biasanya berubah. Ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 111 ya. Itu berubah nih. Jadi warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan. Nah, ini perubahan dalam SPLN ini ya. Nah, ini SPLN ini juga sama, lihat nih. Jadi orang pribadi yang bertempat di Indonesia, bahkan WNA juga sama, tidak lebih dari 11 bulan, WNI juga sama. WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 tahun memenuhi syarat. Nah ini bertempat tinggal di Indonesia, tinggal di luar Indonesia, dan kebiasaan di luar Indonesia, subjek pajak negara lain, sudah peserta lain. Nah ini juga bisa menjadi SPLN, subjek pajak luar negeri ya. Dari sini nanti akan kelihatan. Oke, kembali lagi ke Undang-Undang Pajak ya. Nah ini, jadi jelas ya, ini secara ini berubah ya. Nah ini WPDN dan WPLN, apa bedanya? Nah, ini wajib pajaknya. Kalau tadi subjek pajak, kalau subjek lalu belum tentu wajib pajak ya, tapi wajib pajak sudah pasti subjek pajak ya. Wajib pajak dalam negeri pasti dikenai PPh dari dalam. Nah, bedanya dengan WPLN adalah kalau WPDN sumber penghasilannya atau kenanya berasal dari Indonesia dan di luar Indonesia. Ini ya. Nah ini jadi dikenainya kalau WPDN bersumber penghasilan dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Kalau ya subjek pajak luar negeri hanya yang berasal dari Indonesia saja, ya, penghasilan dari Indonesia saja. Ya. Kemudian dikenakan berdasarkan neto. Nah ini bedanya nih, neto kalau WPDN. Nah kalau WPLN dia kenanya bruto. Ya. Nanti kan kalau bruto dari pasal 26 ya. Tarif pajak pun berubah ya nanti ini. Nah ini tarif pajak dikenakan secara umum. Kalau PPh 21 kan ada lapisan 5, 15, 25 dan 30. Kalau ini tarif padan. Padan itu adalah biasanya tarif 26 ya. Pajak 2026 pajak pasal 26. Biasanya adalah kemarin 20%. Walaupun sekarang diturunkan ternyata menjadi 10% ya. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Berikutnya adalah wajib pajak. Kedengaran suara Bapak?
Beneran, Pak. Beneran, Pak. Nah, Keren, Pak. Nah, WPDN wajib menyampaikan SPT nih, masa-masa menyampaikan SPT. Mungkin Anda belum karena Anda belum punya pasien sendiri, ya. Jadi 1 Januari sampai dengan Maret ini terakhir 31 Maret untuk penyampaian SPT orang pribadi. Kalau untuk badan itu sampai 30 April. Nah, kalau WPLN dia tidak menyampaikan SPT. Kemana dia menyampaikan SPT-nya? Ke negara asalnya, ya. Berikutnya adalah warisan yang belum terbagi. Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai SPDN dianggap sebagai SPDN mengikuti status pewarisnya. Menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak, bila warisan sudah dibagi, kewajiban perpajakan beralih kepada ahli waris. Jadi artinya bukan bahwa negara majasin orang mati ya, tetapi orang mati yang meninggalkan warisan itu nanti masih ada kewajiban perpajakannya, tetapi kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris yang menerima warisan tersebut, ya. Nah, kalau nggak, Pak, bagaimana ceritanya kalau misalkan orang meninggal tidak punya ahli waris, tidak punya waris? Ya selesai, nggak ada pajak apapun, kan? Nah, itu bedanya ya. Walaupun ya tadi sebut global taxation itu ya, pajak yang terus menerus, kan? Sedangkan warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang SPDN atau pribadi SPLN yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan oleh suatu badan Indonesia, nah ini tidak dianggap sebagai subjek pajak pengganti karena pengenalan pajak atas penghasilan yang diterima melekat pada objeknya. Jadi kalau warisan dari orang SPLN tidak ya, jadi subjek pajak, tidak wajib pajak. Nah ini badan usaha tetap bisa adalah orang yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di 183 hari, badan yang tidak didirikan atau berkeluar di Indonesia, menjalankan usaha dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Nah ini tidak termasuk subjek pajak. Nah ini yang tidak termasuk ya, yang tidak termasuk subjek pajak PPH. Ini pasal 3 Undang-Undang PPH. Pejabat perwakilan diplomat ya, atau diplomat atau konsulat atau pejabat lain negara asing yang diperbantukan kepada mereka bekerja dengan bersama-sama. Jadi diplomat pada konsulat tidak ya, tapi syaratnya tidak bukan WNI dia, ya. Tidak menerima penghasilan selain dari penghasilan atau sebagai diplomatnya. Negara bersangkutan juga ada ini asas timbal balik. Jadi kalau Indonesia memberlakukan bebas pajak bagi diplomat asing, maka Indonesia pun harus juga mendapat fasilitas itu di negara tersebut. Jadi kalau ada diplomat Indonesia di negara asing juga sama harus dilakukan. Ini juga sama, tidak hanya diplomat, termasuk juga organisasi internasional. Apa saja organisasi internasional kira-kira? Ini yang non-profit oriented berarti ya. Kayak UNICEF, WHO, PBB ya, kemudian apa lagi ya, WWF gitu ya. Intinya adalah orang-orang yang atau organisasi yang tidak menjalankan profit oriented ya. Nah sekarang kita berbicara objek pajak. Objek pajaknya adalah penghasilan. Apa itu penghasilan? Pasal 4 ayat 1. Apa itu penghasilan? Nah, ini definisinya. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ini kenapa disebut dengan global taxation? Karena dari segi definisi, objek pajak penghasilan ternyata dari definisinya begitu luas. Setiap tambahan kemampuan ekonomis diterima atau diperoleh. Apa bedanya diterima diperoleh? Contohnya nih, misalkan
Ain Susanti. Dia sebagai karyawan PT Telkom. Dapat gaji 20 juta sebulan. Ya. Misalkan nih. Lalu Dadang nih. Dadang nggak bekerja. Tapi dia punya kosan 100 pintu. Ya. Setiap satu pintu punya sewanya 500.000. Tapi dia dapat 50 juta sebulan dari kosannya tersebut. Nah, saya tanyakan pada Anda semua, mana penghasilan, konteks penghasilan dari segi definisi ini yang diterima, terus mana yang diperoleh antara Dadang dan Ain? Coba yang saya sebutkan. Jadi apa tuh? Datang diperoleh, Ain diterima. Ain diterima. Kebalik nggak? Kebalik, Pak. Atau benar? Tidak kebalik, Pak. Nah, konteksnya adalah kalau diperoleh itu berkaitan dengan active income. Apa active income? Adalah sesuatu yang didapat ketika kita aktif bekerja. Berusaha. Ya. Kalau diterima itu biasanya berdasarkan passive income. Jadi passive income itu tidak bekerja, tetap penghasilan mengalir. Kalau lihat contoh yang tadi, bahwa Ain seorang pegawai Telkom, sedangkan Dadang adalah punya kosan, maka Dadang itu menerima penghasilan dari aset yang dia peroleh, aset yang dia punyai. Sedangkan Ain itu adalah menerima, memperoleh penghasilan dari dia bekerja. Itu ya. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi tidak hanya berbicara, jadi pajak penghasilan ini objeknya itu tidak berbicara hanya active income saja. Jadi penghasilan yang diperoleh karena bekerja atau karena dia aktif melakukan. Tapi juga dari penghasilan yang diterima dari aset yang dia punya. Nah, begitu luas ya. Jadi, atau apa aja nih, banyak. Artinya hampir semua penghasilan yang dalam konteks menambah kemampuan ekonomi, ya itu pasti dia masuk ke penghasilan. Nah, dari mana sumbernya? Nah, dari dalam maupun dari luar Indonesia. Misalkan kita punya kosan 100 pintu, ya. Misalkan di Indonesia, ternyata punya apartemen juga tuh di Singapura, ya kan? Punya butik juga tuh misalkan di Malaysia. Jadi penghasilan tersebut juga merupakan objek apa saja. Lalu dipakai, pada saya nggak pakai makan, ini mah hanya untuk tabungan saja, ya sama, walaupun tidak dikonsumsi akan masuk kekayaan WP juga sama. Nah sekarang namanya, pada ini mah bukan penghasilan, ini mah bonus, ya. Pak ini mah bukan bonus, ini mah insentif. Pak ini mah bukan insentif, ini uang KDD. Pak ini bukan uang KDD, mah rugi Pak ini mah. Kan? Jadi namanya apapun yang konteksnya adalah menambah kemampuan ekonomi, itu adalah konteks penghasilan. Nah konteksnya lagi bentuknya. Nah ini bentuknya. Bentuknya apapun. Pada saya tidak dapat bonus uang, tetapi dapat bonus mobil aja ini, Lamborghini. Atau saya dapat bonusnya motor aja ini KLX, gitu kan. Saya mah nggak dapat uang Pak, nggak dapat mobil, nggak dapat motor, cuma dapat ini aja, padi 20 ton kan gitu. Nah, itu juga sama dalam artian merupakan konteks penghasilan. Nah, klasifikasi penghasilan di sini
dikenakan tarif umum ya, dikenakan tarif umum, terus pasal 17 nanti ada pasal 17, pasal 4 ayat 1 juga ada, dikenakan PPh bersifat final. Awal tadi final dan tidak final, apa beda final dan tidak final? Final dan tidak final nanti kita bahas. Kemudian dikecualikan dari objek pajak, ya, klasifikasi. Nah, objek pajak. Nah, ini objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 1. Ini ya, penggantian imbalan berkenaan dengan pekerjaan yang jatuh jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji. Jadi ya, diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan dalam undang-undang lain, dalam undang-undang ya. Ada pengecualiannya. Kemudian hadiah. Hadiah dari undian atau pekerjaan. Apa bedanya? Atau kegiatan atau penghargaan. Kira-kira apa bedanya nih? Hadiah undian, hadiah pekerjaan, hadiah kegiatan, atau hadiah penghargaan. Kira-kira menurut Anda apa contohnya? Misalkan Rima ikutan undian apa ya? Di televisi, ya, nggak tahu di mana televisinya. Dapat 1 juta, gitu kan? Undian nih, nelfon jawab benar. Tadi kan itu kena pajak juga, ya. Atau Siva nih dapat hadiah karena penghargaan sebagai mahasiswa apa ya? Mahasiswa apalah yang ini penghargaan. Itu sama juga adalah hadiah. Itu kena pajak juga. Atau misalkan Lin dapat hadiah bonus. Kenapa? Karena pekerjaan. Nah, itu juga sama, konteksnya adalah objek penghasilan, objek pajak. Dari laba usaha jelas, ya. Keuntungan karena penjualan, karena pengalihan harta, jelas. Tapi kan laba usaha dari badan ya, badan PIT. Berikutnya, penerimaan kembali pembayar pajak telah dibebankan sebagai biaya, bunga termasuk premium diskon, imbalan jaminan pengelolaan utang, dividen dalam bentuk nama apapun. Nah, dividen ini ada pengecualian sekarang ya dalam undang-undang kita untuk SHU tidak sekarang, tidak dijadikan objek pajak, ya. Ini sekarang tidak, ya. Royalti atau imbalan jasa penggunaan hak juga masuk. Berikutnya adalah sewa penghasilan sumbangan penggunaan harta, penerima atau pembayar berkala, keuntungan karena pembebasan hutang. Ini tahu nggak kenapa? Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ini contohnya adalah ini yang ini ya. Misalkan Cinta nih. Cinta sama Gelar punya perusahaan, sama-sama bermitra. Tahu-tahu misalkan perusahaan Cinta bangkrut. Dan kebetulan Cinta Nadia mitranya sama Gelar. Nah, kebetulan Nadia punya hutang ke Gelar. Misalkan perusahaannya Nadia punya hutang ke Gelar 1 miliar. Nah, karena Mita sama Gelar udah berteman baik, maka tahu nih Gelar itu bahwa perusahaannya Nadia sudah bangkrut. Maka Gelar masih kebijakan, oke lah, gaji hutang yang perusahaan lu Nadia saya bebasin, gitu kan. Nah, karena pembebasan hutang tersebut
maka perusahaan Nadia itu akan dikenakan pajak penghasilan karena dibebaskan hutang. Padahal kalau secara logika boro-boro bayar pajak ya, perusahaan aja bangkrut kan gitu ya. Tapi karena pembebasan hutang tersebut itu dikenakan pajak penghasilan. Ya. Kemudian ini keuntungan karena, tapi dengan jumlah tertentu ya, tidak seluruhnya. Ya. Oh ini dibebasin hutangnya Rima sama Lindin kemarin habis beli cilok 50.000. Kapan ya 50.000? Nah, udah dibebasin, enggak ya, artinya dari jumlah tertentu ya. Nah, keuntungan selisih plus mata asing juga. Nah, ini sama. Dulu misalkan AI beli dolar 10.000, sekarang 14.000 saya jual deh. Nah, selisihnya itu kena pajak. Ya. Jadi, hati-hati ya dalam konteks seperti ini. Nah, selisih karena penilaian kembali, revaluasi, premi asuransi, iuran dari perkumpulan, tambahan kekayaan neto, kemudian penghasilan dari obligasi syariah, imbalan bunga, surplus Bank Indonesia. Nah, ini objek-objek pajak penghasilan. Sedangkan dikenai pajak bersifat final, final itu dalam konteks dipungut pajak pada saat menerima dan tidak dapat dikreditkan serta tidak menambah atau mengurangi pelaporan pajak pada akhir tahun. Ya, jadi ini hanya pada saat menerima saja. Nah ini biaya-biaya tidak terkait dengan dapat mengurangi pajak yang memberdayakan tidak dapat dikreditkan, penghasilan tidak dihitung kembali pada saat perhitungan pajak akhir tahun. Ini yang disebut dengan final. Apa saja? Bunga, deposito, tabungan, ya itu sama final. Kemudian penghasilan berupa hadiah undian final, ya. Kemudian transaksi saham juga final, transaksi pengalihan harta juga sama sewa, usaha jaminan juga final, penghasilan tentu lainnya yang diatur oleh berdasarkan peraturan pemerintah itu yang disebut dengan final. Nah ini contoh-contoh pajak atau penghasilan yang sifatnya final, artinya tidak dapat dikreditkan dan tidak menambah pelaporan atau mengurangi pelaporan penghasilan di akhir tahun. Bunga deposito 20% bruto, hadiah undian 25% juga bruto, ya. Bunga simpanan juga sama, operasi tidak sekarang. Jadi kalau Anda punya tabungan lalu ada bunganya lebih dari 240.000, maka itu akan dikenakan pajak final, PPh final. Bunga obligasi ya, itu juga sama. Ya. Berikutnya adalah penjualan saham di bursa efek 0,1%, 0,5% kalau untuk saham sendiri. Kemudian pengalihan tanah atau bangunan, ya final. Nanti biasanya kan BPHTB kemarin kita sudah bahas, sekarang 2,5%. Tapi yayasan organisasi ini yang misal pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah. Kemudian persewaan tanah atau bangunan final 10%. Jasa konstruksi juga sama, ada yang 2%, ada 4%, ada 3%, ada juga 6%. Nah, sedangkan objek pajak yang dikecualikan, nah ini. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat enggak ya. Harta hibahan juga sama, dikecualikan objek pajak. Warisan juga sama, tetapi sifatnya dikecualikan objek pajak, tetapi kalau beralih ke ahli waris itu kena pajak. Harta termasuk setoran tunai yang terima badan pengganti saham juga sama, pengganti imbal sumbangan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura ini dikecualikan ya. Walaupun 50-50, misalkan Nadia, dia supervisor di PT Pertamina, terus misalkan ya punya tunjangan mobil atau punya tunjangan transportasi, misalkan dikasih jatah bensin sebulannya misalkan 100 liter. Nah itu dikecualikan, walaupun DJP bilang bahwa itu 50-50 gitu ya.
Kemudian pembayaran asuransi juga sama, enggak dikecualikan karena bayar pajaknya di awal pada saat bayar premi. Dividen laba BUMN ini koperasi juga enggak, retained earning juga enggak, ya. Kepemilikan saham paling rendah 25% juga sama tidak, kecuali ya BUMN dan BUMD. Paling rendah 20%, kalau lebih dari 20% kena ya. Iuran yang diterima daripada dana pensiun, penghasilan dari modal yang dikenakan dana pensiun, bagian laba yang diperoleh dari mata pasar komanditer, penghasilan yang diterima perolehan perusahaan modal ventura, ini mikro kecil menengah dengan syarat tertentu. Kemudian beasiswa juga tidak kena pajak, terkait dengan kebutuhan peralatan keuangan. Sisa lebih dari penelitian pengembangan juga sama, bantuan atau santunan daerah oleh Badan Penyelenggaraan Sosial tidak. Nah, ini yang disebut dengan objek atau objek yang dikecualikan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Malah silahkan. Atau yang boleh di-chat ya, apa mau ditanyain? Paham nggak yang tadi? Mana subjek, mana objek? Mana subjeknya, mana objeknya, mana yang tidak subjek, mana yang tidak. Mana subjek SPDN, mana yang subjek PLN, mana wajib pajak dalam negeri, mana wajib pajak luar negeri, mana yang objek pajak, mana yang tidak objek pajak, mana yang final, mana yang tidak final. Oke, silakan, ada yang mau tanyakan? Nah, ada 32, malah lebih. Berapa tuh yang ada 32 orang. Oke, silakan, ada yang menanyakan? Ini ada yang menanyakan nih? Masih mengumpulkan roh-roh sebelum tidur atau sudah tidur? Oke, Gelar, ada yang menanyakan Gelar? Dan ini WG Desina dari tadi belum muncul-muncul ya? Wega, ada yang bertanyakan Wega? Jangan tidur, masih tidur ya. Oh, ada ternyata. Wega itu cowok ya tadi mas? Sekarang cewek. Farid kemana Farid? Oh, yang tidur Farid. Farid katanya nggak bisa on cam Pak, kalau on cam keluar lagi. Oh, tapi suara-suaranya atau kedengaran Rick? Oh, nggak bisa ya. Oke, silakan, ada yang mau tanyakan ya? Nggak ada nih. Sambung aja. Oke, kalau tidak tanyakan saya sambung lagi. Nah, sekarang penghitungan pajak penghasilan. Jadi saya gambarin dulu ini PPh secara umum ya. Nanti kita detailnya masing-masing pasal. Ada pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, PPh pasal 4 ayat 2, ya, pasal 14, ada yang final dan tidak final ya. Oke. Nah, pembukuan, nah ini udah saya rasa Anda kemarin sudah dibahas di waktu pajak. Ini pakai norma perhitungan, ini sama juga. Nah, perhitungan pajak. Nah, perhitungan pajak berdasarkan pasal PKP pasal 16 ayat 1, 2, 3, dan 4, jadi penghasilan kena pajak. Bagi penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri, WPDN, itu penghasilannya dikurangi dengan biaya yang diperkenankan. Kemudian dikurangi dengan kompensasi kerugian dan dikurangi dengan PTKP. Apa PTKP? Adalah pajak atau penghasilan tidak kena pajak. Ya. Nah, untuk tahun 2016, dari mulai 2016 PTKP kita naik
ya. Sampai sekarang walaupun rumornya 2021-22 akan naik lagi ya. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak sebagai basic penghasilan untuk memenuhi dasar hak dasar ya kehidupan. Kemudian untuk PKP atau penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang dihitung dengan norma, ya, ada nanti norma perhitungan, maka dihitung dengan norma penghasilan netonya dari perbedaan bruto dikurangi PTKP. Ini contohnya gini, misalkan Dadang nih, pengusaha, dia nggak mau ribet, saya pakai karena pengusahanya masih mikro, saya mau pengennya pakai norma aja. Oke, kalau pakai norma biasanya berpersentase ya, dari persentasenya berapa tuh normanya? Biasanya ada yang 50%. Misalkan omset Dadang adalah 100 juta per bulan, makanya dipakai norma, oke. 50% dari omsetnya berapa? 50 juta. Ya. Nah, dari 50 juta itulah kali persentase pajak, ya. Lalu dikurangi PTKP. Jadi dari 100 juta itu yang bruto 50%-nya jadikan neto. Jadi 50%-nya berarti 50 juta. Nah, nanti dari 50 juta itu dikurangi dengan PTKP. PTKP-nya tergantung status Dadang, apakah TK, K, PH atau HB ya, nanti ada status. Ya, karena tergantung juga ada juga tanggungan. Nah, bagi PKP atau penghasilan kena pajak bagi WP badan atau BUT atau badan usaha tetap, itu penghasilannya dikurangi dengan biaya yang diperkenankan dan kompensasi kerugian. Nah, kalau ini biasanya semuanya adalah PPh 21 ya, yang ini dalam negeri. Kalau untuk WP badan dan BUT ini adalah PPh tarifnya pasal 17, kalau yang ini adalah tarifnya pasal 29. Dulu 25%, tapi sekarang dengan Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja itu akan senantiasa dirubah. Kalau nggak salah sekarang jadi 22% untuk 2021 sampai 2022, ya, sehingga nanti 2022-23 ke sana pengen 20%. Nanti kita lihat. Nah, di sini lihat berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, nah ini penurunan tarif PPh badan akan bertahap nih, 2020 sampai 2021 itu 22%. Padahal berdasarkan Undang-Undang PPh nomor 36 2008 itu tarif pasal 29 itu ada 25%. Tapi sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja diturunkan menjadi 22%, tapi hanya berlaku 2020 dan 2021. Nanti 2022 ke sana itu dikurangi lagi menjadi 20%. Ya. Jadi 20%. Jadi Indonesia memerlukan daya saing, karena di negara lain khususnya di Singapura itu pajak badan itu bahkan bisa sampai dengan 10% sampai 15%, ya. Jadi lebih murah, sehingga Singapura banyak diserbu oleh investor-investor luar negerinya. Sedangkan di Indonesia ternyata PPh badannya besar, sehingga investor asing enggan, karena ya tadi PPh-nya besar, 20%. Sekarang itu 25 ya, walaupun sekarang udah berlaku 22%. Ya.
Nah ini, nah untuk penurunan tarif PPh badan wajib pajak yang go publik, nanti tarif umumnya adalah dikurangi 3%. Nah ini beberapa aturan di Undang-Undang Kerja. Nah ini juga Undang-Undang Cipta Kerja ini termasuk ini tarif PPh pasal 26 kalau yang di Undang-Undang 36 itu adalah 20%, sekarang dirubah menjadi 10%. Nah, ini juga Anda sekarang makanya pasti serbu oleh luar negeri atau orang-orang luar negeri karena dikurangi pajaknya. Tapi yang dalam negeri nggak dikurangi, tetap 5, 15, 20, 25 dan 30. Kalau yang dari luar negeri, PPh luar negeri malah dikurangi ya. Dari 20 menjadi 10%. Harusnya dalam negeri dikurangi juga ya. Seperti zakat 2,5%, udah aja gitu. Kan lebih murah ya. Dan ikhlas di akhirat. Nah ini kriteria klaster yang ada perubahan di Undang-Undang PPh. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja merubah beberapa Undang-Undang PPh pasal 2, pasal 4, dan pasal 26. Sedangkan pasal 112 ini merubah Undang-Undang PPN yang nomor 42, nanti dibahas di akhir. Di materi akhir perkuliahan nanti ya. Pasal 1A, pasal 4A, dan pasal 9, dan pasal 13. Sedangkan pasal 113 Undang-Undang Cipta Kerja ini merubah Undang-Undang KUP untuk formal. Pasal 8, 9, 11, pasal 13, 14, 15, kemudian pasal 17B, 19, 3B, 38, dan pasal 44B. Kemudian menghapus pasal 13A, pasal 27A, lalu menyisipkan pasal baru, yaitu 27B. Nah ini salah satu perubahan di sektor perpajakan akibat dari berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ya. Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang resmi yang atau Omnibus Law Cipta Kerja diresmikan 11 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 berlaku ditandatangani atau dilakukan 2 November 2020 dan berlaku secara keseluruhan mulai 1 Februari 2021. Walaupun sempat ramai ya. Ramai ada penolakan termasuk juga dalam bidang investasi minuman keras ya. Walaupun dicabut undang-undang lampirannya tapi pasalnya masih tetap ada. Ya. Oke, kembali lagi ke ini. Ya, perhitungan pajak tadi pasal 16 ayat 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah ini berdasarkan PMK 101 010 2016 besaran PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak untuk WPOP 54 juta per tahun atau per bulan bisa dikatakan 4,5 juta. Jadi kalau Anda punya penghasilan 4,5 juta dan di bawah 4,5 juta itu pasti PPh-nya nihil. Kenapa? Karena kurang dari PTKP atau sama dengan PTKP. Tapi yang di atas juga belum tentu kena, tetapi tergantung dengan statusnya. Ya. Kalau misalkan Anda semua belum nikah, berarti TK belum nikah, ya, belum kawin. Nah nanti untuk setiap tambahan status dan tanggungan itu nambah 4.500.000 per orang, tapi maksimalnya adalah 3 orang. 3 orang. Kalau digabung antara istri dan suami, maka ada tambahan PTKP-nya adalah 54 juta. Jadi kalau nanti
pindah, sudah berkeluarga, sama-sama bekerja, itu bisa digabung. Ya. Nanti tambahan PTKP-nya besar. Ya. Nah, untuk setiap tambahan ke anggota keluarga saudara, nanti saudara itu bagaimana keluarga semenda dan garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang. Jadi nanti bisa tanggungan asal syaratnya jelas keturunan saudara dan semenda garis keturunan 1 derajat lurus, ya, atas dan bawah, tidak samping, ya. Nah, di sini yang disebut dengan garis keturunan lurus, lihat di sini. 1 derajat, nah ini 1 derajat. 1 derajat ini. Ini juga 1 derajat. 1 derajat, ya. Kalau ini sudah 2 derajat. Jadi kalau misalkan gelar, WP-nya gelar nih, misalkan gelar nih, sudah jadi wajib pajak. Sudah punya istri, misalkan si X, istrinya. Nah, kalau dia ngasih ke ayahnya, ke ibunya, itu dia bagi ayah ibunya, itu bukan penghasilan. Jadi dikeluarkan dari objek pajak. Tapi kalau ngasih ke kakek neneknya, itu maka masuk bagi kakek neneknya sebagai penghasilan, sebagai objek pajak. Sama begitu gelar ngasih ke anaknya, itu tidak dianggap sebagai penghasilan bagi anaknya. Tapi kalau gelar ngasih ke kakak atau ke adik, itu dianggap penghasilan bagi kakak dan adiknya. Dan tidak bisa memperoleh PTKP. Sama juga kalau si X-nya, istrinya. Ya. Kalau ke mertuanya, boleh. Ya. Tapi kalau ke kakek neneknya, tidak. Dan tidak bisa. Jadi artinya, kalau misalkan gelar misalkan gelar memasukkan tanggungan, jadi hanya boleh dimasukkan tanggungan itu adalah ayah, ibu, mertua, ya, dan anak kandung, anak angkat. Tidak bisa masukkan kakak, adik, atau kakek, nenek. Apalagi, ya, amang, tua, gitu kan, uyut, akhirnya ke jangga wareng, ini silsilahnya, gitu ya. Silsilah keturunan di Sunda. Ya, paham nggak ini? Coba ada yang tanyakan nggak? Paham nggak tuh? Maka hati-hati nih yang sering mahugi. Kalau ini kebanyakan perempuan yang seringnya menerima, ya. Nah justru itu yang seringnya menerima itu akan menjadi penghasilan. Maka kalau ketahuan negara akan dipajakin. Makanya harus lapor pajak. Yang sering mahugi nggak masalah, karena nggak dipajakin. Yang jadi pajaknya adalah di penerimanya. Ya. Oke, silakan, ada yang mau tanyakan dulu. Kalau misalnya uang yang diberikan itu ada batasannya nggak, Pak? Batasan Apa? yang kena pajak itu, misalnya kita ngasih ke yang orang tua, kita ngasih ke kakek, nah ada batasannya nggak? Misalnya batasan berapa kena pajak atau nggak ada? Ya batasannya itu PTKP. Kalau nanti dihitung selama akhir tahun, sampai dengan akhir tahun, nanti kan lapor pajak di akhir tahun. Kalau misalkan pemberiannya itu tidak lebih dari PTKP dan tidak masuk PTKP atau tidak melebihi PTKP, ya tidak kena pajak. Tapi kalau pemberiannya melebihi PTKP, ya kena pajak. Contoh misalkan nih, ceritanya Pak Mi dapat hadiah lah dari siapa lah.
Taruhlah dapatnya adalah apa ya? Mobil Fortuner. Kan mobil Fortuner harganya besar ya? Berapa ya? Juta 400-an atau 350 juta. Selain harus bayar pajak kendaraannya atau pajak daerahnya, tapi kalau di akhir tahun harus lapor SPT, ya harus bayar pajak juga karena melebihi PTKP-nya. Kalau misalkan PTKP PAN-nya adalah hanya 54 juta, sedangkan mobil Fortuner adalah 400 juta, kan ada lebihnya ya. Nah, itu melebihi PTKP ya harus bayar pajak. Tapi kalau pemberiannya hanya 20 juta, misalkan, itu juga tidak sekaligus, misalkan hanya per bulan dikasih berapa, dan hanya 20 juta. Begitu dihitung ya, kurang dari 54 juta ya tidak masuk, kenapa aja. Ya. Kecuali yang bersifat final, nanti kalau final pada saat menerimanya. Ya. Itu ya. Jadi selama tidak kena melebihi PTKP. Oke, ada lagi pertanyaan? Kayaknya semuanya masih bukan WP ya. Masih dalam WB ya. Jadi wajib bersubsidi. Jadi semuanya masih subsidi ya. Ada yang sudah punya penghasilan sendiri? Apa? Belum ya? Sudah. Tapi masih kurang di PTKP ya? Ya. Ini juga perlu Anda pengetahuan perpajakan itu kan kalau misalkan Anda sambil bekerja, lalu tahu-tahu dipotong pajak, kamu nanti dipotong pajak sama perusahaan sekian. Hitung dulu, saya sudah termasuk yang dipotong pajak atau tidak. Karena PTKP-nya kan 54 juta. Kalau gaji Anda di bawah 54 juta setengah per bulan, ya nggak masuk. Karena gaji Anda 3 juta, nggak bisa potong. Kenapa? Karena penghasilan Anda kurang dari PTKP. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke, kalau tidak bisa lanjut. Nah, menghitung PPh per hutang. Ya. Nah, ini rumusnya. Penghasilan kena pajak dibulatkan dalam ribuan penuh. Jadi penghasilan pajak dalam 1 tahun dibulatkan, jangan sampai ada ratusan ya. Jadi kalau misalkan 64.570.000, jangan ada 570.500 perak, enggak ya. Jadi hanya sampai ribuan terakhir ya. Nah, itu dikalikan tarif PPh, kemudian PPh terhutang. Nah, tarif PPh tergantung subjeknya, apakah dia WPOP, apakah dia badan, apakah dia arisan, itu ya, atau BUT. Kalau WPOP tarifnya udah jelas, 5, 15, 25, dan 30. Kalau WP badan udah jelas, kalau dulu 25%, BUT juga sama 25%, sekarang adalah 22%. Ya. Nah, ini untuk WP orang pribadi, WPOP. Lapisan pajaknya ini. Sampai dengan 50 juta 5%, sampai dengan 250 juta 15%, sampai 500 juta 25%, sampai di atas 500 juta 30%. Nah, cara ngitungnya bukan langsung bahwa ini misalkan nih, Dinda punya penghasilannya, PKP-nya ada penghasilan kena pajaknya 600 juta, kali 30%, enggak. Nah, gini nih caranya.
Nah ini, kelihatan Excelnya? Kelihatan. Nah ini, ya, penghasilan kena pajak atau dalam kurung PKP. PKP ya. Misalkan dapatnya berapa? Ini berarti kan kalau PKP ini sudah dikurangi dengan PTKP ya. Ini sudah dikurangi dengan PTKP. Misalkan Anda dapatnya, ini kita berbicara pasal 21 aja dulu ya. 21 nih. WPOP ini berarti di sini wajib pajaknya adalah WPOP orang pribadi. Kalau di sini dapat pajaknya adalah dapat penghasilannya adalah 60 juta. Juta. Ya. Nah, bukan langsung 60 juta dikali 15%. Tetapi masuk dulu pajak penghasilannya itu PPh pasal 21-nya itu ya. Pasal 21-nya itu adalah pertama kali dulu 5%, 5% dikali 50 juta. Lalu 15% dikali sisanya. Ini jadi 10 juta. Ini 2.500.000. Ini 1.500.000. Nah, jadi PPh terutangnya itu adalah nah, 4 juta. Jadi kalau penghasilannya Dinda adalah penghasilan kena pajaknya 60 juta, maka PPh pasal 21 terutangnya adalah 4 juta. Nah, 4 juta ini bukan langsung dibayar. Lihat dulu, ada nggak yang sudah dipotong oleh pemungut pajak atau oleh perusahaan? Kalau sudah ada dipotong, ya berapa yang sudah dipotongnya? Misalkan sebulannya, misalkan dipotong 100.000, misalkan ya. Misalkan ada kredit pajak yang dipotong oleh pemungut pajak perusahaan adalah 100.000 per bulan. Berarti kan 100.000 dikali 12. Ya. Ini kan PPh terutang nih. Ini PPh terutang. Nah, PPh yang masih harus dibayar berapa? PPh masih harus dibayar. Berapa? Kalau misalkan tadi ada PPh yang sudah dibayar atau dipungut, kredit pajak misalkan. Sudah dibayar nih sama dipungut tiap bulan 100.000, berarti
setahun 12 setahunnya adalah setahunnya berarti 1.200.000. Nah, maka di akhir nah ini, jadi hanya bayar tinggal 2.800.000. Nanti kita lihat perhitungan secara umum di PPh pasal 21 ya. Nah, seperti ini nanti perhitungannya ya untuk PPh pasal 21. Cuma nanti Anda secara detail nanti kita bahas masing-masing pasal, Anda harus tahu mana yang masuk pasal 21, mana yang masuk pasal 22, mana yang masuk pasal 23, berapa tarifnya, itu harus Anda pahami. Oke? Silakan, ada yang mau tanyakan dulu? Jadi itu tadi ya, menghitung pajaknya, ini orang pribadi, nah ini penghasilan gabung, tergantung dari masing-masing. Oke, silakan aku tanyakan. Kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk hari ini. Saya akan share dulu daftar hadir ya. Saya cari dulu daftar hadirnya mana. Ya, ini daftar hadirnya. Silakan Anda masuk dalam link daftar hadir. Kemudian ini materi yang akan saya sharekan. Itu materi presentasi yang saya usulkan barusan. Silahkan Anda baca, pahami. Untuk ASP tidak pakai Zoom ya. Untuk ASP nanti pakai Google Classroom aja Anda masuk, nanti materi sudah selesai di sana, Anda masih daftar hadir di sana. Jadi untuk yang Google Form ini hanya untuk daftar hadir perpajakan ya. Kalau untuk ASP di sana aja, karena kalau terus-terusan ASP kayaknya ngantuk deh. Natasha udah
beda. Jadi kalau tadinya kan saya pengen ditukar-tukar tuh, ternyata kelas Anda nggak bisa ditukar ke hari Rabu ya. Tadinya pengen ditukar-tukar gitu kan, cuma ya nggak bisa. Jadi tadinya ditukar ke kelas. Jadi supaya nggak monoton dari jam 1 jam kedua saya terus. Oke, sebelumnya silakan ada yang mau tanyakan dulu nggak? Kalau bisa Anda punya juga buku referensi ya, supaya Anda lebih paham nantinya. Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan dulu? Gak ada yang tanyakan? Udah paham? Oke, kalau tidak ada, itu nanti materinya di Anda pahami. Nanti pertemuan selanjutnya kita overview. Mungkin Anda yang presentasi dan saya tanya. Dan saya akan coba dengan kasus untuk pasal 21 ya. Jadi Anda coba explore dulu untuk PPA pasal 21 ya. Khususnya yang berkaitan dengan WPOP, kaitannya dengan penghasilan sebulan, pegawai tetap, tidak tetap, harian, mingguan, ya. Nanti juga penentuan bonus seperti apa, nanti Anda harus. Jadi kita coba untuk minggu depan untuk PPA pasal 21 ya. Kita ke alam teknis langsung perhitungan PPA pasal 21. Untuk subjek objeknya juga nanti kita lihat pasal 21 seperti apa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mudah-mudahan ilmu bermanfaat ya bagi Anda dan semuanya. Dan mohon maaf atas kekurangan-kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan tetap stay healthy, jaga protokol kesehatan ya. Kita keselamatan lebih utama ya. Silakan jangan lupa mengisi Google Form-nya, daftar hadirnya. Dan Udah Pak. download. Jangan di download doang ya, materinya tapi dibaca, dipahami ya. Iya Pak. Coba. Oke, sekian aja. Terima kasih.